Kemudian Sengkuni itu pasti punya pasukan, Betul. punya bawahan, Betul. namanya Rakembar. Rakembar. Rakembar ini adalah orang-orang ditugaskan untuk bagian pembeli informasi, penyebar Pembisik, informasi, pembisik. Nah, pembisik itu disampaikan kepada Sengkuni. Sengkuni inilah yang kemudian mengkooptasi pemikir atau benak daripada seorang pemimpin itu sehingga salah arah. Nah, kalau menurut Bang Andi gimana? Ya, biasanya dalam lingkungan seorang leader itu ada lingkungan ring 1, ring 2, biasanya kan Gitu. bicaranya seperti itu ya. Jadi ring 1 itu orang-orang yang dapat masuk dalam lingkungan kerajaan tadi yang bilang adanya Sengkuni. Jadi mereka sangat dekat. Ibaratnya kedekatannya itu lebih daripada suatu kepercayaan yang seperti keluarga. Nah, kemudian ring 2 ini ibaratnya tataran-tataran birokrasi. Tataran-tataran orang yang membantu sekitarnya. Kadang-kala mereka tidak bisa masuk, dan malah yang lebih dipercaya yang Sengkuni tadi ya. Karena kutip ibaratnya ada yang bicara tukang pijit lah, tukang dayunnya lah gitu kan. Itu kadang-kala kan juga hal-hal yang subjektif itu yang dipercaya Bung Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kerap kali kita melihat sebuah fenomena kepemimpinan baik secara nasional maupun di daerah, di mana seorang pemimpin kerap salah jalan, bahkan melakukan penyimpangan. Nah, ini tentu ada penyebabnya. Salah satunya adalah pengaruh dari milieu yang ada di sekitar pemimpin itu sendiri. Betul. Nah, kita kebetulan ada narasumber Bang Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik tentunya ya. Kita akan membahas mengapa sih seorang pemimpin itu melakukan sebuah kesalahan dan penyimpangan sehingga keluar dari rel yang seharusnya dia capai, dan sehingga menjadi praktek-praktek yang merugikan tidak hanya bagi daerah tapi terhadap rakyat yang dipimpinnya. Baik, kita akan bincang-bincang soal ini. Kita akan berjumpa yang pasti ya Mas Hendy ya, kita jumpa dalam acara Ngobos, yaitu ngopi bareng, obrolan santai. Sambil ngopi-ngopi. Nah, ngopi sendiri Mas Andi, ini ada sebuah pesan filosofi, ngopi, ngolah pikir. Ya. Jadi dengan ngopi kita inspirasi bisa datang gitu. Nah, baik. Kita akan bincang-bincang dengan Bang Andi sebagai pengamat kebijakan publik. Baik. Bang Andi, siap. Kita kan kerap kali melihat bahwa ada semacam praktek-praktek penyimpangan baik secara nasional maupun daerah. Bahkan juga kerap kali tidak berfungsinya seorang pemimpin untuk memimpin atau menjalankan roda pemerintahannya. Nah, ini kan tentu ada penyebabnya. Penyebab-penyebab ini tentu tidak jauh dari lingkaran dari pemimpin itu sendiri ya. Oke. Menurut Bang Andi, kira-kira yang paling krusial menjadi penyebab di dalam errornya pemimpin itu apa kira-kira? Ya, Pak, sebuah organisasi Bung Denny. Jadi memimpin itu bagaimana menggerakkan sistem-sistem ya, mengelola sistem-sistem dan memanajemen sistem-sistem. Jadi mulai dari sistem terkecil sampai sistem-sistem terbesar, itu mereka dapat menjalankan akselerasinya Bung Denny. Jadi akselerasi ini seorang pemimpin harus memahami, harus mengetahui dan menganalisis sebuah sistem bekerja, mendapatkan suatu hambatan, mendapatkan suatu problem, itu harus peka seorang pemimpin. Tapi tidak cukup di situ Bung Denny. Seorang pemimpin secara kepekaan dia tahu ada problem, tetapi untuk membreakdown sebagai permasalahan yang dapat dipecahkan, dapat diatasi, dia juga harus dapat berpikir secara sistematika. Sebagai pemimpin dia harus dapat membaca sistem itu bekerja. Tentunya hal ini juga dipengaruhi seorang kapasitas dan kapabilitas di lingkungannya ya. Baik pemimpin dan juga orang-orang di lingkungannya. Pemimpin ini juga bisa terpilih hanya katakan Bung Dani, terpilih karena figur.
terpilih katakan sosok ketokohannya, terpilih atas mungkin elektabilitas tadi Bung Dani. Elektabilitas ini kan yang dibangun subjektif. Subjektif ya. Manakala seseorang itu terkenal di media, terkenal di masyarakat, tetapi dalam mengelola roda-roda pemerintahan, roda-roda ekonomi, bagaimana membangkitkan ekonomi dan kesejahteraannya, perlu mempunyai satu kapabilitas yang setidaknya dia juga harus mempunyai kemampuan. Jadi setelah dia terpilih menjadi pemimpin, mereka harus dapat menempatkan ruang-ruang atau orang-orang yang tadinya dianggap mampu untuk menjadi pendukungnya, untuk menjadi pembantunya. Jadi kalau ini yang juga salah, artinya dia memimpin kapasitas lingkungannya tadi. Kalau bahasa ya pembantunya ya. Itu kalau dia tidak memilih orang-orang yang tepat pada bidangnya, maka kebijakan-kebijakan yang akan diambil juga akan teramputasi atau ada ruang-ruang kosong yang tidak terlaksana sehingga kebuntuan itu tidak segera dapat ditangani. Oke, nanti bicara sistem. Ya. Sistem itu kan menjadi sebuah rekayasa. Betul. Untuk menuju sebuah haluan. Betul. Haluan kebijakan dalam hal ini. Betul. Nah, kadangkala apa yang sudah tertuangkan dalam sistem tersebut, betul, dan diatur menuju alur menuju haluan itu kerap kali kan tidak tepat, ya. Dan bahkan menyimpang. Betul. Ini lingkaran. Saya teringat dengan sebuah cerita di masa lalu, Bang Andi. Betul. Ternyata bahwa sejarah kerajaan-kerajaan kita banyak mengajarkan ada sebuah politik. Betul. Di internal pemerintahan di situ. Ya. Arah pemerintahan haluannya kerap kali melenceng ketika dipengaruhi oleh lingkaran itu sendiri. Contoh, tokoh yang paling terkenal mempengaruhi itu adalah adanya Sengkuni. Sengkuni kemudian Sengkuni itu masih punya pasukan, punya bawahan, namanya Rakembar. Rakembar ini adalah orang-orang ditugaskan untuk bagian pembeli informasi, penyebar pembisik. Nah, pembisik itu disampaikan kepada Sengkuni. Sengkuni inilah yang kemudian mengkooptasi pemikir atau benak daripada seorang pemimpin itu sehingga salah arah. Kalau menurut Bang Andi gimana? Ya, biasanya dalam lingkungan-lingkungan seorang leader itu ada lingkungan ring 1, ring 2, biasanya kan bicaranya seperti itu ya. Jadi ring 1 itu orang-orang yang dapat masuk dalam lingkungan kerajaan tadi yang bilang adanya Sengkuni. Jadi mereka sangat dekat, ibaratnya kedekatannya itu lebih daripada suatu kepercayaan yang seperti keluarga. Nah, kemudian ring 2 ini ibaratnya tataran-tataran birokrasi. Tataran-tataran orang yang membantu sekitarnya. Kadang-kala mereka tidak bisa masuk dan malah yang lebih dipercaya yang Sengkuni tadi. Sengkuni tadi ya. Tanda kutip ibaratnya ada yang bicara tukang pijit lah, tukang dayurnya lah gitu kan. Itu kadang-kala kan juga hal-hal yang subjektif itu yang dipercaya Bung Dani. Nah, artinya Sengkuni ini yang dimaksud dalam hal-hal yang mempengaruhi oleh pemimpin yang sedang menjalankan katakan roda pemerintahan, roda organisasi. Sengkuni ini ibaratnya orang-orang yang harusnya mempunyai juga kemampuan, mempunyai kapabilitas. Tapi balik lagi Bung Dani, kalau Sengkuni ini biasanya rasa subjektivitasnya yang cukup tinggi. Karena rasa emosionalnya yang diutamakan. Mereka dapat mampu melayani dia apa enggak gitu kan. Justru pemimpin-pemimpin ini yang harusnya dia mampu memilah mana kepemimpinan yang sifatnya subjektif, mana yang benar-benar secara formal dia harus jalankan. Tapi kalau ini keduanya harus dicampurkan dalam satu mekanisme seorang pemimpin berpikir, ini yang jadinya agak sedikit simpang siur atau sedikit berbenturan. Tapi begini Bang Andi, Sengkuni beserta pasukan khususnya yaitu Rakembar itu kerap kali kan memberikan informasi itu dengan cara awalnya itu biasanya itu memberikan puji-pujian, hal-hal yang seolah-olah menjadi wow kepada pemimpin itu sendiri. Asal sehingga Bapak senang. Semacam ABS ya. ABS ya. Kalau Bapak berarti ABS asal Bapak senang. Kalau kebetulan pemimpinnya itu seorang wanita berarti asal Bunda senang. Nah, ini kan seperti yang kita lihat dalam pemimpin nasional dalam beberapa pemimpin secara estafet ini kan
kerap kali tidak terarah Betul, dalam betul. kepemimpinannya, terutama pembangunannya Ya, itu. ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga dampak dari pengaruh Sengkuni beserta pasukan Rakembar ini atau bagaimana? Betul, Bung Dani. Jadi Sengkuni ini dapat berwujud berbagai macam, Bung Dani. Hmm, Bisa secara keluarga, itu mempengaruhi secara subjektivitas karena rasa kekeluargaan, rasa hmm, pertemanan, rasa-rasa yang ibaratnya ya, menafikan terhadap objektivitas suatu kasus permasalahan. Tapi juga Sengkuni ini juga bisa dibilang kedewasaan dalam berorganisasi, Bung Dani. hmm, Kita tahu, ibaratnya organisasi pengaruh dalam terpilihnya seorang pemimpin itu kan melalui kepartean, Bung Dani. hmm, Partai-partai inilah yang bisa dikatakan dapat mempengaruhi seorang leader, dapat hmm, mempengaruhi orang-orang yang terpilih dalam suatu pemimpin daerah atau pemimpin nasional, Bung Deni. hmm, Mereka-mereka inilah yang akan memberikan satu informasi atau penekanan-penekanan maksud dan tujuan. hmm, Tetapi bila kedewasaannya atau kemampuan dari partai-partai yang mensupport katakan seorang pemimpin yang terpilih itu dapat objektif dan dapat realistis atau rasional, itu mungkin arah kebijakan yang dimunculkan oleh sang raja atau seorang hmm, pemimpin itu dapat mendekati kebenaran. hmm, Tetapi kalau kedewasaan berpikirnya dalam memberikan penekanan-penekanan bahwa yang dikatakan Sengkuni adalah organisasi besar atau keluarga-keluarga yang memberikan suatu masukan, input dan hmm, informasi, itu juga latar belakangnya juga objektif, dilatar belakangi oleh kemampuan dan pendidikan misalkan. Mungkin informasi yang disampaikan kepada sang raja atau seseorang leader atau seorang pemimpin itu minimal on the track, Bung Dani. hmm, Tapi kalau seandainya yang bermain adalah kekuasaan, hmm. di mana seorang leader terpilih karena suatu kepartean, kemudian partai dapat mengintervensi secara masif terhadap suatu kebijakan. Kadang-kala yang jadi Sengkuni ibaratnya juga bisa jadi pemimpin, Bung Dani. Oh gitu, terlalu. Pemimpin juga tidak bisa bergerak Hmm. karena bagaimanapun juga dia harus menjalankan katakan titahnya seorang titahnya organisasi kepartean tadi, Bung Dani. Tapi begini kan, Gimana? meskipun Siap. seorang pemimpin itu dipilih atau diusung oleh partai tertentu, Ya. ketika terpilih menjadi pemimpin di tingkat nasional satu misalnya, dia kan bukan milik partai lagi, tapi Harusnya, milik seharusnya. rakyat. Betul, Nah, seharusnya. kira-kira dengan pengaruh Sengkuni ini yang mengkooptasi sedemikian rupa terhadap pemimpin terpilih tadi Betul, itu, betul. sehingga mengabaikan bahwa dia lupa Betul. kewajibannya itu adalah untuk mengayomi semua rakyat, Melindungi, melayani semua mengayomi, rakyat, melayani. semuanya untuk Betul, rakyat secara betul, betul, merata. betul. Nah, ini dengan adanya pengaruh Sengkuni ini, apakah tidak mungkin justru pemimpin itu justru tidak akan mengorbankan kepentingan rakyat, kepentingan halayak secara umum? Ya, itu paradigma yang sudah ibaratnya situasional yang sudah terjadi, Bung Dani. Artinya kebijakan-kebijakan yang katakan tidak logis dan irasional itu menjadi kendala-kendala dalam menjalankan satu kebijakan kepada masyarakat. Yang seharusnya kebijakan itu harusnya dapat memberikan manfaat, dapat memberikan ruang kesejahteraan, dapat ruang keekonomian, itu akhirnya ini hanya berpihak kepada partai tertentu Kelompok-kelompok atau ya. kelompok tertentu atau Hmm, segelintir karena mereka itu sebagai pendukung daripada hmm, pemimpin yang sedang terpilih tadi, Bung Dani. hmm, Jadi ini yang harus dihindari. Seorang pemimpin ketika terpilih itu merupakan pilihan rakyat, legitimasinya hmm, legitimasi rakyat, bukan legitimasi kepartean, hmm, masalah atau organisasi-organisasi atau kelompok-kelompoknya. Bukan dia berpihak harus kepada mereka sana, hmm, tetapi sebetulnya dengan kewenangan dan jabatan seorang leader, mereka secara jernih dia dapat meninggalkan Sengkuni sebetulnya hmm, dengan kapasitas dan kewenangannya, dengan jabatannya. Sebetulnya dia diberi kewenangan penuh dalam mengelola satu manajemen tata kelola, katakan pemerintah, katakan satu daerah ya. Tapi kalau dia tidak lepas dan masih dikendalikan, itu yang menjadi problem, Bung Dani. hmm, Ketika hal-hal yang hmm. kebijakan sebetulnya ini harusnya berpihak pada masyarakat atau melindungi masyarakat atau kembali lagi kepada masyarakat, tetapi karena unsur-unsur tadi, penekanan-penekanan yang terjadi sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu juga bobot muatannya juga tidak berpihak pada rakyat, Bung Dani. Tapi begini Bang Andi, berhubung negara kita ini mengarut presidensial ya, artinya Presidensial ya. presidensial. Tapi kan jabatan presiden, kepala daerah, terus wali kota hingga
bupati, Iya, iya. itu kan jabatan politis. Betul. Ketika dalam hal pengelolaan roda pemerintahan seperti itu, Ya. apakah ini justru tidak berpotensi Ya. akibat daripada pengaruh atau bisikan-bisikan sesat dari seorang Sengkuni Betul. beserta pasukannya ini, Betul. justru apakah tidak mengorbankan unsur-unsur dalam pemerintahan itu sendiri? Iya, artinya Sengkuni ini juga dilihat dari kapasitasnya, Bung Dani. Ada Sengkuni kapasitas kecil, ada Sengkuni juga kapasitas besar. Ketika Sengkuni ini bergerak dalam wilayah yang cukup besar, itu yang menjadikan akhirnya kontrol dan pengendalian daripada apa yang diambil terhadap kebijakan, apa yang diambil di dalam keputusan-keputusannya, juga tidak berdaya juga, Bung Dani. Contohnya misalkan, seorang leader, seorang pemimpin daerah, atau seorang pemimpin nasional, ketika mengeluarkan suatu kebijakan dipengaruhi oleh sekelompok yang tanda kutip tadi Sengkuni, itu akhirnya tidak terkendali. Karena apa? Seharusnya kontrol itu terjadi pada wakil-wakil kita yang duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat misalkan, DPR misalkan, atau hal-hal yang sifatnya pengendali yang sifatnya formal. Misalkan ada inspektorat, misalkan ada BPK, misalkan ada KPK, misalkan ada penegak hukum APH. Itu sebetulnya juga bisa menjadi kontrol ya. Selain juga siapa sih yang dapat mengendalikan pemimpin daerah atau pemimpin nasional dalam menyikapi kebijakan yang dirasa tidak benar. Itu sebenarnya kan harus keterwakilan rakyat juga. Salah satunya di lembaga legislatif, salah satunya juga di penegak hukum, atau sebagai kontrol terhadap kinerja-kinerja yang bersifat birokrasi, misalkan inspektorat, misalkan BPK. Itu juga sebagai kontrol. Tetapi ketika ini Sengkuni bergerak dalam volume atau radius yang cukup besar, akhirnya meluas, aspek-aspek ini, tataran-tataran ini dipengaruhi. Kadang-kala Sengkuni ini juga berbicara faktor kepentingan, yaitu tadi, seorang leader tidak dapat menggerakkan apapun, gitu kan. Jadi selain tadi kapasitas Sengkuni ini baik bekerja di wilayah organisasi, di wilayah katakan tadi di wilayah orang-orang dekat, juga masifnya terhadap tata kelola pemerintahan atau tata kelola bernegara tadi, Bung Dani. Oke. Itu yang dikhawatirkan. Nah, tapi kan begini ya, karena bicara pemerintahan, tadi sebutkan adalah unsurnya itu dari dari pemerintah ini seperti presiden jajarannya, kemudian DPR sebagai keterwakilan daripada rakyat, sementara untuk penegakan hukum ada APH kan begitu ya. Nah, menurut Bang Andi, supaya pemimpin ini tidak terlalu dikooptasi dan dikuasai oleh kelompok Sengkuni ini, tapi dia lebih berpikir untuk penyelamatan kepentingan negara lebih besar lagi, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Iya, pemimpin itu mempunyai rasa terhadap pembelaan terhadap masyarakat. Pemimpin itu punya moralitas, punya rasa melindungi masyarakatnya, bukan mengedepankan faktor-faktor yang sifatnya kepentingan kelompok atau individu. Jadi tanda kutip, seseorang terpimpin sebagai katakan pemimpin, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, setidaknya menempatkan moralitas dalam dia bekerja, dalam dia terpilih sebagai perwakilan rakyat. Itu memang benar-benar moralnya atau kapasitas terhadap pembelaan rakyatnya itu yang paling utama. Tetapi ketika ini dijadikan rakyat cukup selesai dalam hal hanya terpilih kemudian rakyat terabaikan pesan-pesan amanah yang diberikan kepada seorang yang terpilih, lah itu berarti kan tidak menjaga amanah, Bung Dani. Bagaimana ibaratnya tanda kutip dihianati kepercayaan masyarakatnya, dihianati terhadap mereka yang diberikan amanah untuk memimpin. Nah, hal-hal itu berkaitan dengan moral. Bagaimana masyarakat untuk menghentikan praktek-praktek seperti ini? Balik lagi, Bung Dani, seorang pemimpin harus tahu bagaimana latar belakangnya. Seorang pemimpin kita harus dapat menganalisa bagaimana moral dan integritasnya, Bung Dani. Jadi wakil-wakil kita meskipun dia katakan secara mekanisme sistem peraturan dan perundang-undangan mereka dicalonkan dari sebuah partai, dari sebuah organisasi kepartaian, tetapi ketika dia terpilih, dia harus sadar bahwa dia milik publik. Betul. Dia milik rakyat. Dia harus mementingkan perjuangan-perjuangan rakyat. Ini yang harus
moralitas itu bisa membedakan. Bagaimana mereka ketika diberi amanah menjalankan apa yang menjadi kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, perlindungan orang banyak, pelayanan orang banyak. Itu yang harus diutamakan. Makanya memilih suatu pemimpin, kita tanda kutip selain kapabilitas, integritas, kompetensi, kita juga harus bisa menilai moralitasnya. Nah, oke. Sekarang begini, Bang Andi. Seorang pemimpin yang dipilih melalui pemilu, baik tingkatan presiden, gubernur, wali kota, hingga bupati, mereka ini kan dipilih karena politik, jabatan-jabatan politis, yang di mana mereka dibatasi oleh kurun waktu. Sedangkan ASN ini mulai dari 0 sampai pensiun. Pada prakteknya, penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power misalnya ini, yang akibat daripada bisikan-bisikan yang begitu dahsyat dari seorang Sengkuni, ini karena kurun waktunya cuma 5 tahun, hukum kita seperti itu ya. Seringkali yang kami lihat, justru yang menjadi tumbal atau korban justru ASN-nya. ASN-nya. Karena kurun waktunya mereka sampai pensiun ya. Karena mereka yang mengendalikan dan menjalankan sebuah administrasi. Nah, kira-kira Bang Andi, apakah dalam hal ini supaya tidak banyak tumbal-tumbal atau korban dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dari seorang pemimpin yang selalu didampingi oleh seorang Sengkuni ini, seorang ASN atau pemimpin tertinggi di daerah masing-masing hingga ke nasional perlu nggak menjaga semacam apa namanya jarak supaya atau mengingatkan minimal bahwa ini dapat melanggar peraturan perundang-undangan sehingga nggak menjadi tumbal untuk berikutnya. Gimana menurut Bang Andi? Ya, memang di Indonesia ibaratnya pengaruh terhadap leadership yang dimunculkan oleh kepartaian itu setidaknya mengassessment sebuah kader ya, yang dimunculkan sebagai katakan keterwakilan pemimpin yang nantinya bakalan dipilih, itu juga perlu ditingkatkan. Ibaratnya suatu partai bagaimana mengassessment, bagaimana menilai sebuah kader yang akan dijadikan seorang pemimpin itu benar-benar mempunyai syarat-syarat yang sebagai tolak ukur, Bung Dani. Indikator-indikator bahwa seorang ini mampu nanti saya tempatkan keterwakilan sebagai katakan anggota legislatif, katakan seorang pemimpin daerah maupun pemimpin nasional. Itu ibaratnya assessment itu bekerja secara profesional. Jadi mereka-mereka yang masuk dalam partai, menjadi kader partai, kemudian dicalonkan sebagai pemimpin, mereka harusnya membuat satu ibaratnya seperti SOP lah ya, seperti aturan main, sehingga menempatkan seseorang bukan pragmatis. Kadang-kala kita tahu menjadi seorang legislatif baik di daerah itu ketika mereka misalnya ada tanda kutip hal mahar misalkan, hal-hal jual beli misalkan, itu tiba-tiba saja mereka yang kadernya bagus, mereka yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas, mereka yang mempunyai kompetensi, karena tidak punya pragmatisme tadi untuk katakan tanda kutip, ya bicaranya setoran, bicaranya mahar misalkan, bicaranya dia harus menyumbang dan segala macam, atau dia untuk ditempatkan menjadi katakan salah satu kader menjadi untuk calon legislatif atau calon bupati atau calon segala macam, itu ibaratnya menjadi satu yang membelenggu. Membelenggu ibaratnya dia tidak melihat itu semua, tapi pragmatisme yang dilihat. Sehingga tiba-tiba saja mereka yang tidak punya kapabilitas tiba-tiba muncul sebagai calon misalnya. Sedangkan mereka yang punya kompetensi dan kapabilitas menjadi tersingkir. Baik juga di lingkungan ASN, Bung Dani. Oke, Bang Andi, jika jabatan tertentu, penempatan pejabat tertentu atau pemimpin tertentu justru terikat atau terbelenggu oleh mahar atau biaya-biaya tertentu yang timbul. Menurut Bang Andi, apakah mungkin seorang pemimpin atau jabatan tertentu yang dilahirkan oleh mahar atau pembayaran dengan sejumlah uang itu melahirkan sebuah pemimpin atau pejabat yang memiliki kompetensi atau berkualitas? Kira-kira menurut Bang Andi? Ibaratnya begini,
ketika seseorang itu kemudian diikat dengan hal-hal sifatnya komitmen, kemudian merasa dia bekerja, kemudian terpotong penghargaannya, terpotong bahwa dia bekerja maksimal dan dia harus menyetorkan itu sebagian kepada partai. Kemudian dia di awal sudah membayar mahal, membayar mahar untuk pencalonannya dia. Tidak mungkin dia akan menjalankan karena sifatnya sudah transaksional di awal. Bagaimana dia konsentrasi? Konsentrasinya pada akhirnya cuma hanya dia bagaimana cara mengembalikan semuanya itu. Oke, Ya. nanti ketika kita bicara pengembalian dari mahar, Ya, betul. dari mahar atau pembayaran sejumlah uang tertentu Ya. untuk menduduki jabatan tertentu Betul. pula, ini artinya seperti dikatakan Bang Andi bahwa tidak ada konsentrasi untuk bekerja dengan baik. Betul. Karena konsentrasinya pertama adalah bagaimana cara mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan baik untuk mahar maupun pembayaran jumlah begitu. Iya, betul. Ini apakah tidak berpotensi membuka sebuah ruang praktek-praktek terjadinya korupsi? Pasti. Begitu dia ada sesuatu katakan yang harus dikembalikan, dia sudah berpikir bagaimana uang yang tadinya dia berikan untuk maksud-maksud bahwa dia harus dicalonkan, kemudian biaya-biaya politik lainnya yang dia keluar dengan biaya-biaya kocek pribadi misalkan. Bagaimana nantinya ketika dia terpilih, pasti dia akan membuat skema-skema tertentu untuk pengembaliannya. Untuk pengembalian. Bagaimana dia menguasai anggaran, bagaimana dia menguasai proyek-proyek, bagaimana dia sesuatu hal yang sifatnya pasti ukurannya adalah transaksional. Ukuran masyarakat yang tadinya katakan mereka terpilih karena membeli suara, dia akan berpikir begini, kan masyarakat sudah beli pada waktu itu, tugas saya sudah selesai. Dia nggak akan memikirkan rakyat lagi. Uang kemarin sudah saya beri 100-200 ribu. Ya, kan? Waktu money politiknya. Waktu politik, tugas Anda tugas saya ketika saya duduk sebagai keterwakilan sebagai pemimpin, tugas saya juga tidak memikirkan rakyat. Bang Andi, Anda kan sudah saya beri semuanya. Iya. Sekarang saya berpikir untuk mengembalikan uang saya kayak. Mungkin begitu. Pemberian itu padahal jumlahnya nggak seberapa ya, dibandingkan dihitung selama kurun waktu 5 tahun itu ya. Dampaknya pasti tidak akan berpikir besar terhadap kemaslahatan atau perlindungan umat banyak. Oke, Bang Andi, untuk bisa minimal memangkas kemungkinan potensi terjadinya ruang-ruang korupsi itu, tadi kan jelas disebabkan diantaranya adalah adanya pembayaran mahar atau uang-uang tertentu ya. Ini yang sangat-sangat mempengaruhi seorang pemimpin atau sosok yang menduduki jabatan tertentu sehingga tidak bisa bekerja semestinya. Betul. Semestinya. Bahkan jangankan ngomongkan kompetensi ya. Profesional pun juga tidak, nggak mungkin ya. Nah, perlu nggak kira-kira supaya kalau memang benar ingin memimpin atau memajukan sebuah negara, sebuah daerah, itu ditiadakan yang namanya mahar-mahar itu. Apakah ini juga akan sebagai bagian daripada embrio yang menjadikan semuanya menjadi kurang baik? Iya, kemarin juga ada wacana, artinya mahar-mahar atau biaya-biaya politik yang cukup yang besar ya. Itu juga digodok, saya dengar beberapa kali digodok bahwa keterwakilan atau pencalonan seorang leader, keterwakilan seorang legislatif dan eksekutif, itu meniadakan yang sifatnya ongkos-ongkos politik. Tapi itu tidak bisa, Bung Nani. Maksud saya yang tidak bisanya begini, mekanisme itu akan dibahas, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun ini demokrasi kita atau pesta demokrasi kita ke depan juga sudah akan bergulir gitu kan, akan terlaksana. Jadi yang perlu disadarkan kepada masyarakat bahwa dalam memilih calon-calon yang kemarin, coba lihat kinerja yang kemarin. Karena yang incumbent ini akan mencalonkan kembali, Bung Dani. Minimal catatan-catatan prestasi ataupun kegagalannya ada. Betul. Kita lihat kemarin, bisa ibaratnya seorang itu akan dicalonkan kembali, incumbent mencalonkan kembali. Kita tarik sekarang, baik secara organisatoris atau secara figur, ya, atau secara kelompok. Misalkan begini, dia mencalonkan kembali orang-orang lama, misalkan ya, mencalonkan orang lama. Kita lihat track record ke belakangnya. Tadi Bung Dani memberikan pemahaman bahwa bagaimana kinerjanya, bagaimana indikatornya. Itu juga ditarik ke belakang Bung Dani. Misalkan salah satu, katakan di lembaga legislatif, di daerah saja, kita kaitkan di daerah.
kinerja legislatif adalah memproduksi peraturan dan perundang-undangan yang sifatnya hierarkinya adalah perda. Ya. Bagaimana kalau di daerah? Ibaratnya perda ini menjadi katakan dalam masa periode dia kemarin memimpin, kemarin dia terpilih, bagaimana produk perdanya? Efektif enggak? Produktif enggak? Kemudian belum lagi kita bicara substansi dan kualitas perdanya. Kita lihat ke belakang, bagaimana kepedulian terhadap katakan isu-isu yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Siapa yang duduk di garis depan untuk membela semua itu? Siapa yang bersuara di media ketika ada masyarakat mengalami suatu musibah, mengalami permasalahan pelik di dalam tata kelola pemerintahan? Kita dapat mengetahui mereka-mereka sebagai yang katanya leader, peran mereka seperti apa. Kalau melihat indikator ke belakang, produk dari perda, sekian perda, kemudian berulang tahun, anggarannya kan sudah besar. Ya. Tetapi produknya minim. Akhirnya nggak efektif kan. Ini tanda kutip, masyarakat harus cerdas. Seorang anggota legislatif itu adalah memproduksi peraturan undang-undang. Di tingkat peraturan kabupaten dan kota, itu munculnya satu produk perda. Kita lihat bagaimana perda itu bisa berulang-ulang untuk dibahas, tapi nggak pernah selesai. Dalam 1 tahun misalkan ada Propemperda atau Prolegda dulu ya, kita bicaranya Propemperda atau Prolegda. Katakan membahas 15 rencana program legislasi daerah, katakan 15 atau 20 perda dalam 1 tahun yang harus dia selesaikan. Begitu 1 tahun Bung Dhani, produksinya cuma kena dihitung Bung Dhani. Itu pun yang ibarat yang terselesaikan cuman kumulatif. Contohnya RAPBD itu kan kumulatif Bung Dhani. Perubahan itu kan kumulatif. Tapi yang sifatnya perlindungan kepada masyarakat, perda-perda yang harus diimplementasikan kepada masyarakat, berapa produknya? Cukup rendah. Ini cukup rendah dan ini harusnya menjadi track record. Masyarakat dalam menilai kembali sebagai incumbent itu layak apa tidak gitu. Oke, Bang Andi. Kita kembali ke masalah istilah sengkuni. Betul. Istilah sengkuni. Apakah dengan demikian duduknya orang pejabat tadi itu juga bisa menjelma sengkuni-sengkuni mulai dari pusat sampai ke daerah? Kita ingat bahwa di daerah seperti di Banyuwangi ini tidak lagi terarah pembangunannya, tidak terarah juga betul. Untuk mewujudkan impian masyarakat, untuk pemajuan daerah itu. Nah, apakah dalam hal ini seperti memerangi sengkuni-sengkuni itu, gimana cara masyarakat untuk bisa menentukan arahnya itu? Yang kita singgung tadi adalah pragmatisme yang terjadi di awal, Bung Dhani. Transaksional yang terjadi di awal dalam memilih suatu leadership atau memilih suatu pemimpin. Ketika ini yang terwujud, Bung Dhani, katakan begitu dia menjalankan roda pemerintahan, itu akan pengaruhnya sedemikian dalam, Bung Dhani. Ibaratnya sengkuni yang terpilih tadi akan dilingkupi sengkuni-sengkuni yang lain, Bung Dhani. Misalkan bagaimana seorang yang dapat duduk di sekda, bagaimana dia duduk di kepala dinas, bagaimana dia duduk di badan, pasti sengkuni itu akan merasuk misalnya, akan menjalar kepada ruang-ruang ini, Bung Dhani. Bagaimana ruang transaksional akan juga begitu ada mahar jabatan, dia akan didudukan bukan secara objektif. Seorang itu mampu untuk menduduki jabatan sebagai kepala dinas atau lain-lainnya, Bung Dhani. Oke, Bang Andi, dengan sengkuni melahirkan sengkuni-sengkuni yang lain, apakah ini juga tidak akan mengorbankan orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan mampu bekerja secara profesional? Ini kan gambaran kalau kita tarik ke masa lalu ini kan dari beberapa kesatria yang ingin membangun daerahnya. Betul. Kesatria itu bahkan munculnya, maaf Bung Dhani, malah di tingkatan yang menengahnya. Yang di tingkatan di lingkungan leader-leader di pemimpin daerah atau pemimpin nasional itu sebetulnya bukan seorang leader, bukan orang kesatria, justru di bawahnya yang artinya sengkena di ini semacam dipinggirkan berarti ya. Iya, karena itu tadi seorang sengkuni itu berkarya, berprestasi, kemudian dia menciptakan suatu inspirasi hasil karya dalam dia berkiprah,
itu dia tidak membutuhkan itu, Bung Dani. Mereka itu berdasarkan saya dinilai berdasarkan kinerja saya. Orang-orang itu tidak akan mengejar suatu jabatan, mengejar suatu posisi kewenangan, ibaratnya mengharapkan suatu kenaikan prestasi sehingga berpengaruh terhadap posisinya. Dia nating tulus bahwa kemampuan yang harus dihargain adalah kemampuan saya. Ya. Tapi kalau Sengkuni, begitu dia dekat, kemudian tanda kutip wani piro kon. Ya. Nah, akhirnya apa? Seharusnya mereka-mereka yang prestasi ini, seharusnya mereka yang mempunyai karya, seharusnya dia yang memang cerdas, punya kompetensi. Itu punya kompetensi. Harusnya secara assessment, merit sistemnya jatuh kepada dia. Tapi ketika Sengkuni bekerja, jatuhnya adalah uang gitu loh, Bung Dani. Itu yang menimbulkan porak-poranda pemerintahan. Betul, gitu. Betul, salah satunya. Baik, Bang Andi. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan bagaimana cara untuk menepis, bahkan juga mengusir Sengkuni-Sengkuni itu dari sebuah lingkaran pemerintahan, agar alurnya pemerintahan itu sesuai dengan haluannya. Betul, Bu Dani. Artinya masyarakat harus mulai dipahamkan, harus mulai diedukasi, bahwa jangan sampai suara pemilih, ibaratnya mereka memberikan kepercayaan dan amanah pada orang-orang yang sifatnya tidak mempunyai indikator-indikator yang dapat dinilai atau dapat di-tracking, menjadi seolah-olah mereka terpilih sebagai pemimpin. Ketika dia yang terpilih sebagai pemimpin karena transaksional, suara kita dibeli, suara kita dilacurkan terhadap pemilihan untuk memilih si A, padahal si A itu ibaratnya hanya sosok figur yang tidak mempunyai kemampuan, mereka akan menjalarkan atau meneruskan, virus pengaruh, membuat virus pengaruh yang negatif, yang akhirnya negatif ini akan terus berlanjut, sehingga masyarakat akan dikorbankan, masyarakat akan terpinggirkan amanah-amanah yang sudah diberikan, sehingga harapan-harapan rakyat tadi hanya sebatas transaksional jual beli. Hal inilah yang ibaratnya masyarakat harus diberikan seperti ini, Bu Dani. Kita memberikan edukasi, memberikan inspirasi, memberikan informasi supaya masyarakat ke depan dapat memilih pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar secara moral dan kapabilitas dapat terwakilkan. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, itu tadi ulasan sekilas. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan kemanfaatan positif bagi kita semua. Siap. Nah, kita akan jumpa lagi dalam acara mendatang, yaitu Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Ngolah pikir, Bung Dani. Ngolah pikir, ngopi, ngolah pikir. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Dani. Yuk, kita ngopi lagi nih. Ayo.